Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aldi Gimnastiar dari kelas TI 2022 D, NIM 2205 1204 130. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah internet dari awal pembentukannya hingga sekarang. Ya, kita mulai saja. Yang pertama adalah masa prasejarah, yaitu pada tahun 1950. Pada tahun 1950, komunikasi antar komputer sangat terbatas dan terkonsentrasi pada laboratorium penelitian. Konsep jaringan komputer masih merupakan impian di masa itu, tetapi beberapa peristiwa penting terjadi yang membentuk dasar untuk perkembangan internet. Salah satu tokoh penting adalah J.C.R. Licklider, seorang ilmuwan komputer yang pada tahun 1960 mempublikasikan makalah berjudul Man Computer Symbiosis, di mana ia menggambarkan visinya tentang komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Licklider berbicara tentang galaksi semesta yang terhubung membangun landasan konseptual bagi apa yang kemudian menjadi internet modern. Ini adalah awal dari era di mana para peneliti mulai membayangkan kemungkinan besar dari menghubungkan komputer secara global. Berikutnya adalah era ARPANET tahun 1960-an. Pada tahun 1969, ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network diluncurkan sebagai proyek eksperimental oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan utama ARPANET memungkinkan ilmuwan dan peneliti untuk berbagi informasi dan sumber daya elektronik dengan lebih efisien. ARPANET adalah salah satu langkah pertama dalam menciptakan apa yang kita kenal sekarang sebagai internet. 4 universitas pertama yang terhubung ke ARPANET adalah UCLA, Stanford, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Pertama kali pesan pertukaran data dikirimkan antara dua komputer di UCLA dan Stanford tahun 29 pada tanggal 29 Oktober tahun 1969, yang menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan jaringan komputer. Berikutnya adalah konsep TCP atau IP pada tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an, perkembangan penting dalam dunia jaringan komputer terjadi dengan perkembangan protokol TCP atau IP. TCP atau IP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol diciptakan oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn. Protokol ini menjadi dasar komunikasi internet modern yang memungkinkan komputer untuk berbicara satu sama lain secara efisien di seluruh dunia. TCP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain tiba dengan aman dan utuh. IP atau Internet Protocol adalah bagian dari sistem yang mengarahkan data ke tujuan yang benar melalui jaringan komputer. Berikutnya adalah tahap komersialisasi internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai bergerak dari lingkungan akademis dan militer menuju ke komersialisasi. Proyek ARPANET memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Pada tahun 1983, ARPANET beralih ke penggunaan protokol TCP/IP yang membuka pintu bagi pertumbuhan internet yang lebih cepat dan terhubung dengan jaringan internasional. Awalnya, internet digunakan oleh universitas, institusi penelitian, dan militer. Tetapi kemudian bisnis dan konsumen juga mulai mengaksesnya. Perubahan besar terjadi pada tahun 1989 ketika tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web atau WWW di CERN yang membuka internet untuk publik dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna. Berikutnya adalah era boom.com, yaitu terjadi pada tahun 1990-an. Era 1990-an disebut sebagai boom.com karena melihat pertumbuhan pesat perusahaan internet dan investasi di sektor teknologi.
Perusahaan seperti Amazon, Google, dan eBay muncul pada dekade ini dan membentuk dasar dari ekosistem digital yang kita kenal sekarang. Munculnya browser web seperti Netscape Navigator memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi World Wide Web. Perkembangan infrastruktur internet dan meningkatkan akses ke broadband mengubah cara kita mengakses informasi dan berinteraksi secara online. Namun Bubble.com mencapai puncaknya pada tahun 2000 ketika terjadi kejatuhan pasar saham teknologi yang signifikan. Era berikutnya terjadi pada tahun 2000-an yaitu era sosial dan mobile. Internet menjadi semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkat perkembangan media sosial dan teknologi mobile. Situs web seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn memungkinkan untuk terhubung dan berbagi informasi dengan mudah. Perangkat mobile seperti ponsel pintar, tablet merupakan cara kita mengakses internet. Ini adalah era di saku kita. Kemampuan untuk mengakses internet dari hampir mana saja membuka peluang baru dalam bisnis hiburan dan komunikasi. YouTube yang diluncurkan pada tahun 2005 menjadi platform utama untuk berbagi dan menonton video online. Pada tahun 2010 menjadi saksi kemungkinan kemunculan dari Internet of Things atau IoT, di mana peringkat fisik dihubungkan ke internet. IoT merubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita dengan menghubungkan perangkat seperti kendaraan, rumah pintar, dan sensor industri. Ini membuka peluang besar dalam otomasi, efisiensi, dan pengumpulan data yang lebih canggih. Contoh aplikasi IoT termasuk kendaraan otonom, rumah pintar yang dapat dikendalikan melalui smartphone, dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Perkembangan ini terus berlanjut dan akan membentuk cara kita menjalankan kehidupan sehari-hari di masa depan. Slide 10, masa depan internet. Internet terus berkembang dan menghadapi transformasi yang akan membentuk masa depan. Koneksi 5G teknologinya selanjutnya akan membawa kecepatan internet yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik. Konsep seperti realitas virtual, augmented reality semakin mengintegrasikan dunia fisik dan digital. Internet akan terus memainkan peran sentral dalam evolusi teknologi dan komunikasi global. Berikutnya adalah tantangan dan isu-isu. Meskipun kemajuan yang luar biasa, internet juga menghadapi berbagai tantangan dan isu-isu kritis. Yang pertama adalah keamanan cyber. Ancaman dari serangan cyber semakin meningkat, mengancam data sensitif dan infrastruktur digital. Yang kedua adalah privasi data. Pengumpulan besar-besaran data pribadi oleh perusahaan teknologi telah memunculkan keprihatinan tentang privasi individu. Yang ketiga adalah net neutrality. Isu net neutrality berfokus pada perlakuan yang adil terhadap semua data di internet tanpa diskriminasi. Penggunaan internet yang bertanggung jawab perlu mendorong penggunaan internet yang etis dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah sejarah internet adalah kisah perubahan yang mendalam dalam cara kita terhubung, berkomunikasi, dan berbagai informasi. Internet telah membawa dampak besar dalam semua aspek kehidupan kita, dari bisnis, pendidikan, hingga hiburan dan budaya. Perkembangan internet terus berlanjut dengan teknologi baru setiap dekadenya, seperti IoT, kecerdasan buatan, dan 5G yang makin membuka peluang baru. Namun, internet juga menghadapi tantangan seperti keamanan cyber dan privasi data yang perlu kita atasi secara bijaksana. Pemahaman sejarah internet membantu kita merencanakan masa depan yang lebih baik dan memastikan bahwa internet tetap menjadi alat yang kuat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat global. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.